Untuk membahasnya telah hadir kuasa hukum Joko Chandra Otto Hasibuan melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Otto. Selamat sore, Rizka. Dan juga ada peneliti ICW Kurnia Ramadana di studio Kompas TV. Sore, Mas Kurnia. Saya ke Pak Otto dulu, Pak Otto. Anda mengatakan bahwa penahanan klien Anda tidak sah. Bagaimana bisa penahanan tidak sah terhadap Pak Joko Chandra yang sudah masuk DPO dan belum pernah melakukan atau melaksanakan vonisnya? Ya, jadi begini saya, kita memang harus luruskan dulu persoalannya ini. Karena selama ini tidak ada yang memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan kasus ini. Ya, setelah saya tangani, saya memeriksa semua dokumen-dokumen yang ada, termasuk putusan PK terhadap Joko Chandra, ya kan? Di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa ternyata Pak Joko dinyatakan bersalah, bersalah dan dihukum 2 tahun. Ya. Juga dihukum membayar biaya perkara. Tetapi sama sekali terputus sambungan komunikasi dengan Pak Otto Hasibuan, kita akan coba perbaiki dulu. Tapi kalau soal tadi dikatakan bahwa penahanan Joko Chandra tidak sah, saya ke Mas Kurnia dulu. Sebenarnya sudah ada putusan MK ya tahun 2012 yang menegaskan bahwa keberlakuan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalilkan oleh Pak Otto itu tidak atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena ini kan Pak Otto banyak berbicara di ranah formil begitu. Sementara kalau kita membaca putusan pengadilan itu kan kita harus baca secara utuh. Tidak bisa hanya baca di ujungnya saja, tidak ada perintah penahanan. Sedangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim menyatakan bahwa Saudara Joko Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga yang bersangkutan divonis 2 tahun dan dikenakan uang pengganti 546 miliar. Jadi lebih baik kita berbicara fokus saja di materialnya seperti itu. Akan tetapi kalau Pak Otto ingin mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, itu kan hak bagi setiap orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu kita mengharapkan agar Mahkamah Agung lebih objektif melihat perkara ini. Karena seringkali kalau kita lihat tindakan dari Joko Chandra seperti mengangkangi penegakan hukum. Kita akan tanya ini ke Pak Otto, tadi menyambung yang terputus. Kalau kata Mas Kurnia tadi bahwa jangan berbicaranya di ranah formal. Kalau tadi dikatakan tidak ada perintah untuk penahanan Pak Joko Chandra, tapi di pertimbangan hakim tertulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ya, jadi begini. Yang dilaksanakan hakim itu kan bukan pertimbangan putusan. Yang dilaksanakan itu adalah amar putusan. Amar putusan hakim. Jadi amar putusan yang dilaksanakan. Saya mau jelaskan, di dalam pasal 197 disebutkan bahwa putusan itu harus memuat beberapa hal. 1, 2, 3, 4, 5, ya, ABCD dan sebagainya kan. Antara lain di dalamnya harus memuat bagaimana disebut dalam huruf K, yaitu harus ada perintah penahanan terhadap terdakwa. Dalam hal ini Joko Chandra. Di ayat 2 disebutkan, apabila hal itu tidak ada, maka putusan tersebut akibatnya batal demi hukum. Ini adalah kata-kata undang-undang, bukan kata-kata Otto Hasibuan. Jadi karena putusannya itu tidak membuat kata-kata itu adalah tidak ada perintah untuk menahan, otomatis putusan itu adalah batal demi hukum. Memang saya katakan tahun 2012 ada suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan 197 itu tidak berlaku lagi. Tetapi perlu diingat itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Jadi tidak bisa berlaku mundur. Nah itu yang saya katakan. Jadi putusan yang mana yang dilaksanakan oleh hakim gitu loh. Nah, kalau dianggap putusan hakim harusnya batal demi hukum, Mas Kurnia? Iya, sebenarnya kalau kita membaca ya putusan Mahkamah Konstitusi itu telah secara tegas menjelaskan kenapa MK saat itu berpandangan, yakni ketua MK-nya juga saat itu adalah Menko Polhukam saat ini, Profesor Mahfud MD, menjelaskan bahwa tidak cukup hanya kita mempertimbangkan amar putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan, itu membatalkan seluruh pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Maka dari itu, kalaupun ini dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali,
hakim di Mahkamah Agung harus benar-benar jeli mempertimbangkan segala aspek perkembangan hukum terkait dengan hukum acara pidana ini. Oke, yang diupayakan berikutnya adalah upaya hukum luar biasa PK, betul ya, Pak Oto ya? Iya, jadi gini, pasal 197 itu kan imperatif dan limitatif. Dan pada waktu diputus 2009 tidak ada putusan MK. Jadi kita tidak boleh mentafsir-tafsir. Kita harus taat hukum, ada pasal, ada aturan yang dilaksanakan. Jangan karena kita punya kepentingan tertentu diputar-putar pasal itu. Harus konsisten dong hukumnya kan gitu. Kalau hukum mengatakan itu batal ya batal gitu loh. Oke. Nah, PK ini yang diajukan PK atas putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 itu. Artinya kalau begitu Pak Oto mengakui dong PK yang sebelumnya sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap? Enggak. Jadi ini ada dua hal ya. Pertama kan soal PK. Itu lain soal lagi. Sekarang ini yang saya persoalkan adalah penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan ini menurut saya kurang tepat karena penahanan ini tidak didasarkan kepada amar putusan yang ada. Ya kan? Kalau ada kata-kata bahwa dinyatakan terdakwa bersalah 2 tahun, itu kan sifatnya kan deklarator, menyatakan, bukan kondemnator. Nah, kemudian kan harus ada kata-kata memerintahkan terdakwa harus dinyatakan ditahan. Nah, kata-kata ini tidak ada. Jadi pertanyaan saya, amar putusan yang mana yang dilaksanakan oleh jaksa di dalam memasukkan Joko Chandra ke dalam tahanan? Amar putusan yang mana? Kalau Pak Oto menilainya bagaimana? Kan sudah ditulis juga di vonisnya meskipun tidak ada perintah penahanan tapi ada vonis 2 tahun penjara. Nah, pidana penjara itu tidak dijalankan. Berarti siapa yang dimaksudkan objeknya kalau kita bicara soal putusan itu, isi putusannya? Ya, makanya di dalam KUHP itu kan diatur. Satu putusan itu harus membuat beberapa hal. Ya kan? Disebutkan di situ di huruf K. Harus ada putusan yang menyatakan, perintah yang menyatakan memerintahkan dia keluar dari ditahan, gitu, memerintahkan terdakwa ditahan. Kalau orang itu berada dalam tahanan dan perkaranya itu diputus bebas, maka ada perintah kepada orang itu untuk supaya dikeluarkan dari tahanan. Kalau nggak ada perintah untuk dikeluarkan, walaupun dia dinyatakan bebas, tapi tanpa perintah untuk dia dikeluarkan, nggak bisa dikeluarkan. Nah, sama halnya juga dengan begini. Kalau hanya dia dinyatakan dihukum 2 tahun, tapi nggak ada perintah penahanan, ya itu hanya sifatnya deklarator. Sifat menyatakan saja, ya dia dihukum 2 tahun. Hanya deklarator saja kalau kata Mas Kurnia? Iya, sebenarnya begini. Yang dikatakan putusan batal demi hukum itu hanya bisa diucapkan oleh pengadilan setingkat atau di atasnya. Sehingga sebenarnya proses surat menyurat antara Pak Oto dengan Kejaksaan Agung itu tidak ada konsekuensi hukumnya, kecuali Pak Oto menyarankan agar terpidana kasus korupsi Joko Chandra mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Akan tetapi memang kalau kita melihat kasusnya, putusan hakim itu kan harus dianggap benar. Itu prinsip hukum. Jadi kalau ada putusan PK yang menjatuhkan vonis 2 tahun dan uang pengganti 500 sekian miliar, yang harus dilakukan Joko Chandra dan kuasa hukumnya saat itu adalah Joko Chandra berubah statusnya menjadi warga binaan. Bukan justru buron, melarikan diri selama 11 tahun, bekerja sama dengan penegak hukum agar bisa mengurusi segala administrasi untuk mendaftarkan PK di PN Jakarta Selatan. Sehingga kalau kita geser sedikit ke kasus lainnya, ICW dan beberapa koalisi masyarakat sipil mendorong agar kepolisian juga menetapkan tersangka Joko Chandra atas dugaan pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa dia menggunakan surat palsu atau surat jalan ketika berkeliaran di Indonesia. Oke, kalau Pak Oto bisa terima hal ini? Begini, kita harus fokus. Kita mau bicara soal perbuatan Joko Chandra tentang perbuatan melawan hukumnya atau mengenai soal putusan Mahkamah Agung. Tadi topik kita kan bicara tentang ada putusan PK. Makanya saya tanya kepada siapapun yang ada di sini, saya tolong diberitahu kepada saya amar putusan yang mana yang dilaksanakan oleh kejaksaan. Ya kan? Tidak ada di amar itu memerintahkan dia ditahan. Tapi kalau pertimbangan putusannya menurut Pak Oto, Joko Chandra layak atau tidak dihukum? Begini, kalau soal pelayan hukum... Kan Pak Oto hanya mempermasalahkan satu kalimat di ujung amar putusannya saja.
Tapi Pak Oto mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hakim. Bagaimana pendapat Pak Oto soal itu? Begini Mas ya. Yang dilaksanakan oleh jaksa itu pertimbangan putusan atau amar putusan. Kan amar putusan yang dijalankan, bukan pertimbangan. Bapak harus tahu itu. Jadi yang dilaksanakan itu amar. Kalau dikatakan amar, ya itu yang tidak baca. Di situ tidak ada kata-kata menyatakan dia itu adalah diperintahkan ditahan. Oke. Jadi kalau umpamanya kalau amar pertimbangannya A, putusannya amarnya B, ya B-nya yang dilaksanakan. Jadi jangan kita balik-balik urusannya. Oke. Nah, surat yang dilayangkan oleh Pak Oto kepada Kejaksaan Agung apakah memiliki konsekuensi hukum? Kalau tadi Mas Kurnia menyatakan tidak ada, karena yang harus menyatakan itu adalah pengadilan. Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Kami kembali bersedia di Kompas Petang.